seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Kebumen, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian yang hadir pada saat ini, antara lain yang kepala dinas sendiri, wakil bupati, kepala dinas di Mades, kepala badan Kesbangpol, kepala Bapeda dan Kabar Kestra, juga kepala badan Kebumen dan Sedang Kabupaten Kebumen. Juga yang saya hormati Camat Karanganyar dan juga Camat Suwon. Alhamdulillah ya, kedua-duanya hadir di hadapan kita pada saat ini, di hadapan kami. Juga yang saya hormati para lurah dan para kades yang wilayah menjadi tempat pelaksanaan KKN terintegrasi magang di wilayah Kecamatan Karanganyar. Ada 3 kelurahan dan 4 desa. Di antara kelurahan dan desa ya, ada lurah yang ganteng-ganteng, tapi ada juga yang cantik ya. Ini lurah Jatiluhur ya, dan lurah Larangan ya, cantik. Yang lainnya ganteng ya, ganteng. Jika di Kecamatan Suwon, ini Bapak Kepala Desa tentu ganteng, dan hadir juga lurah-lurah yang cantik, ya karena perempuan ya, yang cantik, yaitu Kepala Desa Karangsari dan Kepala Desa Karangpulo. Jadi semuanya di 2 kecamatan ini akan ditempati atau akan melaksanakan KKN berjumlah 188 mahasiswa. Yang saya harapkan seluruh adik-adik peserta KKN terintegrasi magang, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama ya syukur alhamdulillah dari Allah SWT hingga detik ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak kurang suatu apapun. Kami dari jauh-jauh dari Palembang, alhamdulillah dengan izin Allah sampai kemari, khususnya pada hari kita untuk melaksanakan KKN magang. Dan juga alhamdulillah Bapak Ibu menyempatkan hadir bersama kami dalam kesempatan yang saat ini, dan sekaligus selama ada di kita melaksanakan tugas yang ber-KKN terintegrasi magang. Bapak Bupati, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, salah satu dari terdakwa perguruan tinggi yakni KKN ya, selain dari proses pembelajaran dan penelitian adalah merupakan satu keharusan. Dan KKN ini di Universitas Palembang ada yang dilaksanakan secara reguler, itu langsung dilaksanakan oleh kepala lembaga pengambilan masyarakat, dan itu dari semua fakultas. Itu lazimnya 1 tahun sekali. Nah, kemudian ada juga yang non reguler, yang mandiri, dan kebetulan FISIP dan Universitas Palembang itu mensponsori ya pelaksanaan KKN terintegrasi magang ini di kalangan fakultas-fakultas
di Islam Negara di Kota Palembang. Kita ambil inisiatif karena kita mempersilahkan, bahkan sangat senang kalau ada adik mahasiswa ingin menyelesaikan kuliah tepat waktu. Ya, yang dikatakan tepat waktu mungkin 3 tahun sebulan atau 3 tahun 2 bulan, ya, atau mungkin paling lama 3 tahun 6 bulan. Kalau sudah lebih itu sudah normal biasa. Nah, kalau mau menunggu program reguler, ya kita nggak bisa semuanya kita yang menunggu saja pengumuman dari bagian dari pelaksanaan KKN di depan paling mungkin kita ada yang sudah siap untuk melaksanakan ujian skripsinya, tapi terhalang oleh KKN, maka mesti menunggu 5 atau 6 bulan ke depan. Nah, oleh karena itu kita antisipasi ini, maka visit itu melakukan inisiatif ya, untuk memfasilitasi mahasiswa siapa yang ingin melaksanakan kuliah KKN terintegrasi secara mandiri. Ya, arti mandiri artinya mereka berangkat atas upaya sendiri, termasuk kantong sendiri. Nah, kalau kita bicara secara nasional, Pak Bupati dan Bapak-bapak kepala sekolah bagian, rupanya sejak atau menjadi program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sekarang, Pak Nadiem Makarim, agar perguruan tinggi membiarkan atau memfasilitasi ya anak didiknya, para mahasiswa tidak hanya terkungkung melaksanakan tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi masing-masing, tapi Pak Nadiem Makarim ya menyuruh ya perguruan tinggi akan membebaskan ya anak-anaknya untuk mencari ilmu di luar perguruan tinggi bersangkutan, bahkan di luar wilayah, di luar prodi silang, ya, interdisipliner dan juga tempat, ya, jadi antar tempat dan antar disiplin. Jadi Pak Nadiem Makarim ini membuka sekat-sekat yang selama ini ada sekat-sekat antara pendidikan pengajaran dengan KKN. Nah, maka sekarang tidak ada sekat itu, maunya Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan sekarang, bahwa baik itu penelitian, pembelajaran KKN adalah satu kesatuan. Nah, karena itu yang diinginkan oleh Pak Menteri, KKN ini harus sama seperti pembelajaran yang sebelumnya memang sudah berbasis penelitian, ya pembelajaran pasti berbasis penelitian. Nah, sekarang KKN itu harus juga berbasis penelitian atau untuk menjadi tempat penelitian di mana KKN dilaksanakan. Nah, ini tidak ada maksudnya agar KKN itu berkualitas, ya, bukan terkesan kayak dulu, kayak terkesan ya kayak jalan-jalan gitu Pak Kabak Kesrah ya. Nah, tapi tidak, sekarangnya membawa pengetahuan, bahkan bisa juga menggali pengetahuan setempat untuk bisa disumbangkan kepada wilayah tempat setelah selesai KKN. Jadi ada dua kemungkinan berbasis penelitian riset ini. Pertama, memang membawa konsep hasil penelitian baik dari dosen maupun dosen sendiri, ya, untuk diterapkan di lapangan KKN, atau KKN juga menjadi tempat kajian apa supaya apa yang bisa dilakukan, dan ini menjadi sumbangan bagi pemerintah setempat. Nah, oleh karena itu Bapak Bupati, sebelum mereka berangkat KKN mandiri ini, saya dengan kawan-kawan ya dosen telah memberikan masukan, bimbingan agar ada ini KKN mandiri ya jangan sama persis seperti KKN reguler gitu kan. Ya, jadi ada nilai-nilai yang bisa terlihat, ya, dan ada ide-ide yang terlihat yang berguna bagi wilayah di mana KKN. Dalam hal ini tentu di Kabupaten Kebumen. Ada di peserta mahasiswa, kita bersyukur Allah SWT dan sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati ya, sejak dari beberapa tahun yang lalu ya Bapak Bupati dan segenap jajaran telah menerima KKN mandiri dari Visip di Kota Palembang ini, bahkan sempat juga bergabung beberapa mahasiswa dari fakultas lain ya. Kita melaksanakan KKN terintegrasi di Kabupaten Kebumen ini. Nah, rupanya ini juga yang bersambut, Bapak Bupati juga senang ketika itu ya
3 tahun yang lalu, bahwa Kebumen juga mohon masukan-masukan dari para mahasiswa, karena kita lihat Kebumen ini sangat potensial ada di mahasiswa, sangat potensial dan sangat islami. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Kebumen memang tidak lepas dari kaitan dengan kerajaan Mataram kayak gitu kan. Jadi memang sangat kuat ya keislamannya. Nah, dan sini potensi sangat banyak ya, potensi alam ya, wisata dan sebagainya itu sangat banyak. Nah, ini saatnya bagi adik-adik untuk memberikan pemikiran ya, bagaimana agar pelaksanaan pengembangan Kabupaten ini akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ada geopark ya, ada berbagai taman di sini ya, pantai ini berbatasan dengan Samudra Hindia gitu kan. Nah, kalau ada yang dari gunung gitu kan, daerah pegunungan, coba lihat sekali lari pinggir pantai gitu kan, bagaimana luasnya Samudra Hindia gitu kan. Ya, cuma kalau nggak bisa berenang ya hati-hati. Hati-hati gitu kan. Ya, kadang-kadang masuk banyak yang bisa berenang bapak. Banyak yang bisa berenang ya. Jadi kalau nggak bisa berenang ya jangan memaksakan diri ya. Yakin saja saya nggak bisa berenang gitu ya. Jangan ikut kawan yang bisa berenang ya, nanti bahaya gitu. Nah, oleh karena itu kita sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati sejak ada 3 tahun yang lalu di jajaran yang telah menerima kita untuk belajar di lapangan bagaimana mengintegrasikan pengetahuan yang telah dimiliki selama di bangku kuliah. Bapak Bupati selain dari Kebumen, Jawa Tengah ini kita juga melaksanakan KKN di wilayah Jawa Barat, di antara Tasikmalaya dan sekitarnya. Ya, pada prinsipnya sama saja formulasi yang kita laksanakan. Nah, sekali lagi terima kasih pada Bapak Bupati dan pemerintah Kebumen ya dengan jajarannya dan juga pada adik mahasiswa, tolong serius dalam melaksanakan ini ya. Nanti kalau saya tanya ya, kira-kira apa yang diperoleh, apa yang disampaikan, ya, adik-adik harus bisa menjawab gitu ya. Nah, kalau tidak bisa menjawab nanti nilainya ditangguhkan Pak Bupati. Ya. Kalau nggak bisa disampaikan tidak tahu gitu kan, apa yang diperoleh juga nggak tahu ya ngapain? Ngapain gitu. Nah, jadi mudah-mudahan adik-adik akan memberikan perhatian yang banyak. Juga terima kasih kepada para dosen pembimbing bisa memberikan bimbingannya ya, guidance-nya kepada adik kita ini agar tepat guna dan berhasil guna. Tentu dalam penyelenggaraan ini Bapak Bupati pasti ada hal-hal yang kurang berkenan ya bagi Bupati dan segenap jajaran pemerintah. Ya maklumlah ini generasi milenial Bapak Bupati, milenial gitu kan. Itu ada hal-hal yang kurang ya. Kami mohon maaf yang sebesarnya, sekaligus kami serahkan ya ada di kita ini mohon bimbingannya dalam rangka untuk mereka terus mengisi diri dan mengembangkan potensi diri sembari belajar di lapangan. Nah, atas kurang terima maaf ya, dan semoga kerjasama yang akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Ini kita mengembangkan SDM ya, SDM bangsa dan negara kita ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi secara resmi Pak, saya serahkan ada di kita masuk untuk melaksanakan KKN terintegrasi magang. Pengertian terintegrasi magang ini ya pada seharian itu ada momen dia ber-KKN, itu ada momen dia melaksanakan magang. Itu teknisnya barangkali sudah diatur oleh bapak-bapak pemimpin lapangan. Sehingga nanti sekali menangkuh pulau sekali berkedayu 2 pulau terlampau gitu kan, kill two birds with one stone gitu ya sekali menangkap 2 pulau 3 pulau. Ya, itulah penyerahan kami atas pertimbangan Pak Bupati. Saya ucapkan terima kasih dan kalau yang kurang berkenan yang mohon kepada Allah mengampun. Wallahu hadilah sabil wallahu muwaffiq subhanahu wa ta'ala wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.